jangan menggerakkan komunitas, praktisi, menjadi kesimpulan, kolaborasi dengan guru lain. Ya, ini nilai dari nilai kolaboratif ini. Berarti dalam perannya berarti dia harus berkolaborasi, kerjasama. Kalau hari ini yang bikin ini kalau bisa kita buat sama-sama ini kolaborasi. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru harus menjadikan sosoknya di dalam kelas itu menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin tadi yang menuntun ini. Kembali. Jadi tadi itu kaitan. Nah, tadi kaitan atau koneksi antar materi memang benar. Jadi dari tadi filosofi, peran dan nilai, visi dan sebagainya itu dia punya keterkaitan satu sama lain sampai di nilai terakhir yaitu budaya positif. Ya mungkin bisa difoto sendiri atau nanti saya kirim-kirim. Banyak sekali ya dari modul ke modul kan kita memang ditugaskan buat ini. Ya ini waktu visi guru kan kita sudah bahas. Visi guru penggerak ini saya buat. Nah, sekarang kita masuk pada budaya positif. Ya, budaya positif ini ada tahapan-tahapan bagja yang akan memunculkan kebiasaan positif. Kemarin sudah sempat kita kupas sedikit juga bagja. Ya, pertama itu B apa mungkin masih ingat teman-teman? Bagja. B itu apa kemarin? Buat pertanyaan utama. Apa yang berkecamuk sih dalam hati kita sekarang? Ya, apa yang menjadi masalah? Buat pertanyaan. Terus A yang pertama apa? Bagja. Buat pertanyaan utama, kemarin kita sudah tulis. Pertama buat pertanyaan utama dulu, B. Terus A. Nanti ada di sampingnya nanti ada. Coba buka-buka lagi yang ditulis kemarin. Buat pertanyaan utama, terus A pertama ambil pelajaran. Amemer oleh, nah itu ambil pelajaran, ya. Amer orang tahun yang lalu itu sendiri disebut apa-apa sama sekali. Malah hal kayak menghidupi ketika tahun dan sebagainya. Kita mengambil pelajaran dari situ. Dalam hal ini kita berefleksi. G itu apa? Gali mimpi. Mimpimu apa? Maunya apa? Gitu. Setelah percaya, jawab biar lebih tamatlah lebih. Kalau teman ya hek nang lebih izin lebih ini. Terus sekarang gali mimpi. Gali mimpi. Henek iyo seharus begini ya itu gali mimpi. Ya, mulai besok saya harus seperti ini. Harus disiplinkan diri. Terus saya harus terapkan disiplin saya buat anak-anak di kelasnya saya itu gali mimpi. Kan masih mimpi nih. Baru J, jabarkan rencana. Setelah sudah menentukan mimpi, rencana. Di bengkok pertama harus lakukan apa dulu? Titik kok bengkok supaya sabnya kelas nanti seperti ini. Berarti pertama-tama harus buat apa? Ini berarti berarti hal deh. Ini berarti tunggu udah lama pendorong kayak zaman itu lah kayak pangkat kita jabarkan rencana dulu. Setelah lengkap dulu baru kita buat rapat kecil di dalam kelas itu kita jabarkan rencana. Baru nanti A terakhir bagja A terakhir itu atur eksekusi. Langsung lakukan apa yang pertama tadi buat pertanyaan, ya. Habis itu ambil pelajaran, jabarkan rencana, gali mimpi, lalu masuk itu buat dulu keyakinan keras. Lalu dicetak, ditempel. Jadi ketika pelang, kalau sudah ada siswa yang melanggar itu, jadi dia harus menerima konsekuensi sesuai dengan persetujuan bersama. Sehingga pejak ini ngomongin nanti. Banyak penyeperan karena konsekuensi yang dibuat tadi kan dia yang persetujuan itu. Ketik bilang untuk nanti kita begini ya. Jadi waktu kita kasih sanksi jangan protes deh. Karena memang dia yang buat tadi ini. Gitu. Jadi mengajarkan anak tanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap dengan apa tadi yang sudah disepakati. Ya, terus dia harus paham konsekuensi dari perilaku mereka. Dikok karena pasti guru nanti hukum saya bikin dia memiliki hukuman yang dia terima karena sudah ada kesepakatan.
Boklang tuh ya tahu ya lo boklang tuh terus ngokok kan Emin di kesepakatan tuh. Pasti hanya karena Emin dia tidak akan ada rasa takut lagi. Oh, pakai nggak kayak Emin dia nanti sudah tahu sanksi apa yang dia dapat. Di sini kita masuk pada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai manajer ini ya, sebagai manajer. Lihat, oleh Dr. William Glasser, ya, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang mana yang kita mau pakai? Ya, 1, penghukum, sedikit-sedikit hukum saja. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Si siswa ini dia akan merasa bersalah dengan apa yang dia buat. Itu buku taya begitu. Bagaimana cara kita supaya dia merasa bersalah? Ketiga, ya, kita kontrol mereka sebagai teman. Jadi anggap saja siswa ini adalah teman kita. Kita curhat dengan dia. Ya, mau pandu telinga dili dia ya seperti itu ya. Ketika bakon dulu dia dapat api, ya mau api bagi itu dia pekpon. Tapi dia kuping ini bahwa itu tidak baik. Habis itu dia beli mereka pertahanan ini gitu ya, seperti itu. Terus monitor selalu memantau. Ya, dan manajer sebagai pemimpin. Kita pantau tadi berhasil tidak gitu apa yang kita sudah buat. Dari kesemua itu ya, jangan kita abaikan ini ada 5 kebutuhan dasar ADM. Akan dibaca bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan dan kesenangan. Sekarang mungkin Bapak Ibu bisa baca ini terkait dengan ini. Keyakinan kelas itu apa? Silakan dibaca. Kan hikmik nama aku sama baca-baca ini. Ya, jadi nanti buat keyakinan kelas itu kalimat yang universal dan positif. Sederhana supaya murid itu gampang paham. Menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi aturan itu tidak melulu guru yang buat. Libatkan siswa membuat aturan. Kikir pakai bensin saya di nanti ini saya kirim di grup, silakan dibaca-baca semua ya dari modul 1 ke modul 2 sudah ada 8 modul. Banyak-banyak yang hal-hal begini saya sudah buat. Nah ini segitiga restitusi ini dia akan berlaku ketika kita menemukan permasalahan. Ya, permasalahan yang dibuat oleh siswa. Sorry.
adalah segitiga pemecahan masalah. Ya. Ini contoh. Jadi ada 3. Ya. Pertama itu validasi tindakan yang salah. 2, menanyakan keyakinan. Dan 3, menstabilkan identitas. Nah, masing-masing sudah ada contoh.